Pemirsa, salah satu kesaksian yang ditunggu-tunggu dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat adalah Putri Chandrawati. Lantas apakah kesaksian Putri hari ini akan menjawab apa peristiwa sebenarnya yang terjadi di Magelang? Untuk membahasnya kita akan berbincang langsung dengan pakar hukum pidana ada Kang Asep Iwan Iriawan. Selamat siang Kang Asep. Selamat siang juga Abdi. Oke, salam sehat Kang Asep. Dari analisis Anda dengan keterangan Putri hari ini di sidang terbuka, sejauh mana konsistensi dari Putri Chandrawati ini dalam menyatakan bahwa dirinya mendapatkan pelecehan seksual? Ya, sebelum saya jawab itu, ini lucu ya, mungkin hakimnya lupa, biasanya kita siaran tunda, siaran terus ya ternyata ya. Tapi nggak apa-apa lah biar. Kalau soal konsistensi bohong ya. Jadi kita amati, kita sambil ngikutin ya sidangnya itu nampak oleh hakim sedang permainkan apa psikologisnya. Jadi masih ditanya tugas-tugas, latar belakang, tapi nampak harus ada kebohongan-kebohongan juga yang sudah nampak. Misalkan kebohongannya tentang tugas-tugas Yosua, akhir-akhir sedang diikutin ini dia nampak tentang karungga misalkan ya, terus kemudian peralihan jabatan, bayangkan ya, dia misalkan yang menggantikan Ricky yang seorang anggota kepolisian digantikan oleh seorang yang bukan polisian, yaitu seorang ya biasa-biasalah, yaitu yang ada waktu di Brebes itu kan sekira menyalahi prosedur bagaimanapun. Jadi ini juga tidak logis. Yang tidak logis lagi adalah nanti akan ketahuan nanti ketika memasuki wilayah tertentu. Yang ini sidangnya setengah tertutup, setengah terbuka. Jadi mungkin ini sidang di kolam renang. Baik, tapi Kang Asep, walaupun tadi Kang Asep analisisnya adalah ini konsistensi yang bohong, lantas apa yang harus dibuktikan Putri dalam sidang kali ini? Ya, yang dibuktikan kan asumsi sebagai saksi. Sebenarnya pertanyaan yang pokok adalah untuk ketiga, baik Eliezer, KF, RR, karena mereka sedang terdakwa, mereka saksinya. Jadi sebenarnya pertanyaannya sederhana. Apa yang saudara tahu dari saudara PC terhadap tiga orang ini ketika kejadian, atau bolehlah ada sejak di Magelang, sejak di Saguling maupun Duren 3, sebenarnya itu karena dia akan membuktikan perbuatan terdakwa. Tapi hakim nampaknya polanya sama seperti sebelumnya. Walaupun pemeriksaan saksi, tapi seolah seperti terdakwa. Tapi sekali lagi catat, ini pemeriksaan saksi. Polanya antara KM sama RR, tidak tahu, menyangkal, tidak terus terang. Ya. Nah, satu itu. Kedua, nanti ini hakim akan menggali ketika tadi, kenapa kalau hakim awal tadi kan setengah tertutup, setengah terbuka, ketika menanya soal perkosaan loh ya, karena istilahnya sekarang perkosaan, karena Sambo yang mengatakan perkosaan, jadi berubah dari kekerasan seksual perkosaan pada terminologi yang berbeda. Nah, di perkosaan ini mungkin nanti ya ini untuk menjawab pertanyaan publik, apakah ada perkosaan atau tidak? Kalau ada perkosaan, bagaimana caranya dilakukan oleh almarhum Joshua? Kalau ada ya, nanti mungkin PC akan lancar menerangkan ini. Tapi menurut saya nggak ada kaitannya. Sekali lagi, ketika ada perkosaan pun pelakunya sudah meninggal. Cara hukum pasal 7 tidak diproses. Apalagi kalau nggak ada. Katakanlah ada, kan dua hal yang berbeda. Untuk ngapain ngejar-ngejar itu, gitu kan? Nah, apalagi itu PC. Katakan ada perkosaan, ya. Sekali lagi, katakan ada perkosaan. Kenapa suaminya melakukan, ada proses waktu yang tidak langsung dilakukan tindakan, misalkan melapor, ya, malah menyuruh orang lain untuk menghajar, bukan menembak ya, kita ikutin, menghajar. Jadi ada sekali lagi inkonsistensi kebohongan yang terus akan berlanjut. Tapi nampaknya hakim sudah tahu, cuman mungkin hakim ingin tahu juga nih, kepo juga hakimnya, ya, karena kalau nadanya nanti ada tertutup jakut hal yang sifatnya ngarah ke perkosaan, pengunjung suruh keluar. Tapi keluar percuma, di Pengadilan Selatan itu kan dari luar bisa didengarkan. Itu kan ada kaca-kaca, ruang utama itu bisa ngedenger ya. Apalagi dari belakang ruang meja jaksa mau penasihat hukum. Jadi soal yang percuma, tapi udahlah, anggap aja ada perkosaan, ngapain juga gitu dibahas, karena urusan, sekali lagi, urusan hasrat, urusan syahwat tidak berpengaruh kepada urusan mayat. Baik, Kang Asep, tapi kan kalau kita lihat juga tidak ada bukti kuat sejauh ini. Kalau kita lihat proses penyelidikan juga sudah dihentikan karena tidak ada hal yang mengarah ke sana. Kemudian tidak ada bukti visum juga. Nah, apa yang bisa dilakukan atau bukti yang bisa dihadirkan oleh Putri untuk menguatkan pernyataannya itu? Ya, kita ingat permainan FS maupun PC kan, sebenarnya udah tidak ada kaitannya. Katakanlah sekali lagi, katakanlah ada. Ya buktinya kalau orang diperkosa, ya harus ada saksinya. Katakan satu saksi bukan saksi, walaupun undang TPKS baru, tapi ingat perbuatannya sebelum TPKS loh ya. Nah sekarang alat buktinya apa? Kan misalkan yang paling gampang dicerna, kan orang di visum nggak ada, masa sekarang harus di tes PCR atau antigen, kan nggak lucu juga kan satu itu. Jadi sekali lagi, katakan ada, itu perbuatan itu kan KM nggak tahu, RR nggak tahu,
Susi, ya minimal kan ada yang teriak lah, menjerit lah, ketakutan, ya kok diem. Jadi kan pasti pertanyaannya nikmat atau laknat, itu aja kan. Kalau ada ya, apalagi kalau nggak ada. Baik. Baik, Kang Asep, kalau kita dengarkan di persidangan terbuka tadi ada pernyataan dari hakim yang bolak-balik ini menanyakan soal kepemilikan senjata Yosua ke Putri Chandrawati. Ini apa sebenarnya maksud dari pertanyaan hakim ini?